Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Merdeka! Hari ini adalah hari ke-9 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia. Dan hari ini mengenai tokoh Ishak Hurudoko. Nah, Ishak Hurudoko ini adalah satu pahlawan internasional yang menarik, Bapak Saudara, dari Nusa Tenggara. Di bawah tema Hikmat yang Sejati. Ya, diambil dari ayat firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Saudara, di sekolah, anak-anak itu sering didorong untuk berpartisipasi menjawab berbagai macam pertanyaan gitu kan ya. Dan tidak jarang mereka selalu berlomba-lomba untuk segera menjawabnya dengan mengacung tangan ke atas. Dan beberapa murid berusaha mengangkat tangannya lebih tinggi daripada yang lain untuk menarik perhatian para guru. Namun bagaimana caranya mengenali siapa murid yang cerdas? Apakah itu murid yang paling banyak menjawab pertanyaan? Ataukah murid itu nilainya yang paling tinggi? Memang itulah cara dunia. Tetapi, bicara tentang hikmat yang sejati, Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Yakobus berkata, hendaklah ia menunjukkannya dengan hidup yang baik dan melakukan hal-hal yang baik, yang disertai kerendahan hati dan kebijaksanaan. Menurut Yakobus, hikmat ditunjukkan melalui cara seseorang mengaplikasikan pengetahuan yang ia peroleh tentang Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan, serta melakukannya dengan cara yang benar dan penuh kasih. Inilah yang dilakukan oleh Ishak Hurudoko, atau biasa dipanggil Cak Doko. Bapak Saudara, pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Timur ini dikenal aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cak Doko ini lahir pada tanggal 20 November 1913. Hidup di kota terpencil yang belum tersentuh sarana pendidikan yang layak, membuat dia harus meninggalkan kampung halaman ke Pulau Timor untuk menuntut ilmu. Kemudian dia dapat beasiswa masuk Mulo di Ambon. Nah, berbekal beasiswa itu juga, ia menuntut ilmu sampai di kota Bandung, Jawa Barat, yaitu di HIK, Hollandse Inlandse Kweekschool, atau sekolah guru. Namun, selain itu juga dia aktif berorganisasi. Salah satunya adalah bersama Herman Yohanes, yang kemarin kita dengar tuh. Ia memimpin perkumpulan pemuda Timor. Lalu, ia juga bersama-sama diangkat menjadi kepala Bunkyo Kakari, atau bidang pengajaran di Kupang, sejak 1 Maret 1942. Dan ketika pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Hayakawa memasuki kota Kupang, Cak Doko sempat ditodong bayonet dan diperiksa oleh tentara Jepang, tetapi dibebaskan. Nah, atas permintaan jemaat Protestan Tambun bersama pendeta Haba, Cak Doko menghadap Panglima tertinggi bala tentara Jepang untuk melaporkan keadaan yang sangat mengganggu ketenangan batin umat beragama atas perintah pengumpulan wanita muda. Berkat diplomasi Cak Doko inilah, pengumpulan wanita muda hanya berlaku bagi wanita tunasusila saja. Karena itulah, Cak Doko diangkat sebagai kepala penerangan dan kepala Seinendan, yang juga dikenal karena membela kepentingan kaum perempuan. Cak Doko akhirnya diangkat sebagai Bunkyo Kakari, yang membawahi bidang pengajaran penerangan. Cak Doko juga bersama dengan Raja Amarasi ditunjuk sebagai anggota Shosunda Sunkai-in, atau semacam DPR begitu, yang berkedudukan di Bali. Namun ketika satu saat dia dituduh antek Jepang pada saat Jepang bertekuk lutut dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, tidak hanya berhenti itu saja, Cak Doko juga diperbantukan sebagai kepala kantor Displaced Person oleh kantor HPB Kupang. Wow, luar biasa ya karirnya. Karirnya terus menanjak ketika 1 Agustus 1947 dipercayakan sebagai wakil direktur politik redaktur pada Kabinet Presiden Negara Indonesia Timor.
Lalu pada periode berikutnya, 15 Januari 1948, Cak Doko dipercayakan sebagai Menteri Muda Penerangan. Jabatan Menteri Pemuda Penerangan, Menteri Pengajaran sudah pernah dipercayakan padanya. Akhirnya, ketika Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk bersama Provinsi Bali, Provinsi Negara Nusa Tenggara Barat, Cak Doko memilih pulang kampung untuk memajukan pendidikan di NTT yang jauh tertinggal. Ia ditawarkan sebagai pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, namun dia ditolak. Bahkan dia pun menolak ketika mau diangkat sebagai gubernur NTT yang pertama. Akhirnya Cak Doko diangkat sebagai kepala perwakilan P dan K, merangkap kepala dinas P dan K di NTT hingga pensiun 1971. Nah, berkat perjuangan beliau di bidang pendidikan, beliau sudah membangun kantor perwakilan, termasuk juga menggagas berdirinya Universitas Udayana di Denpasar, membentuk Yupenkris, Yayasan Pendidikan Kristen, akhirnya mendorong berdirinya sekolah dasar Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor, di berbagai NTT, serta mendirikan Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang. Nah, bagi putra kedua Cak Doko, yaitu Paul Doko, seusai menerima penerimaan penganugerahan pahlawan nasional, mengatakan bahwa pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan adalah salah satu kebanggaan dari rakyat Nusa Tenggara Timur. Paul Doko sempat berkata bahwa salah satu kerinduan ayahnya yaitu ada salah satu warga negara Indonesia asal NTT dan kawasan timur Indonesia diakui perjuangannya melawan penjajah, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Paul menceritakan bahwa nasihat ayahnya untuk selalu memberantas kemiskinan dan kebodohan harus melalui pendidikan. Cak Doko meninggal di Kupang 29 Juli 1985. Dan untuk mengenang kepahlawanan Cak Doko, ada sebuah patung atau monumen torso I.H. Doko dibangun di sudut timur lapangan upacara yang diberi nama alun-alun I.H. Doko di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT di Kupang. Menurut hasil kajian Dinas Sosial, Ishak Hurudoko terlibat dalam 6 kegiatan aktivis yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan setelah proklamasi ia menggeluti 23 jenis kegiatan yang berbasis mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, Ishak Hurudoko dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan tanda kehormatan bidang Mahaputra Adi Pradana. Dan atas jasanya, pemerintah melalui Departemen Sosial menganugerahkan bintang sosial dengan gelar pahlawan pendidikan. Bapak Saudara, mari kita mengejar hikmat yang benar, yang berasal dari Tuhan. Yakobus mendorong kita. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepadanya. Namun bersediakah kita untuk rendah hati mengakui keterbatasan hikmat kita, dan memohon Tuhan mencurahkan hikmat-Nya? Hikmat yang sejati berasal dari sikap yang kudus dan menghormati Tuhan. Dengan rendah hati mengaku bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Hikmat yang sejati menghasilkan damai, bukan kekacauan, membuahkan kebenaran, bukan perbuatan jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi kami semua. Hari ini kami belajar bagaimana kami memiliki hikmat daripada-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh tetap rendah hati, dengan tetap mengandalkan akan hikmat Tuhan. Pimpin kami. Pimpin bangsa Indonesia tatkala lagi bergumul dengan pandemik. Tuhan berkati dokter dan suster, dan mampukan kami semua untuk kami boleh tetap menjaga kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap berhikmat, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Amin.